Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bima Airlangga. Jadi setelah beberapa minggu saya tidak upload, jadi pada hari ini saya akan upload materi yaitu tentang pengertian non. Nah, tujuan dibuatnya video ini seperti biasa yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir saya di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, langsung saja menuju materinya. Nah, apa sih itu non? Nah, non ini adalah salah satu jenis dari part of speech dan merupakan salah satu part of speech yang paling utama. Biasanya dalam suatu kalimat terdapat non atau kata benda. Nah, tapi tahu nggak sih apa itu non? Nah, non ini dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan nomina. Non atau nomina ini adalah kelas kata yang ditujukan untuk menyatakan suatu hal seperti makhluk hidup, benda, atau tempat. Nah, tadi itu penjelasan tentang non. Nah, non ini memiliki fungsi, yaitu sebagai salah satu komponen part of speech yang utama. Non ini memiliki banyak fungsi, yaitu yang pertama sebagai direct dan indirect object. Direct object biasanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan what dan whom setelah action verb dalam suatu kalimat transitif. Nah, sedangkan indirect object bertujuan untuk menjawab pertanyaan to, whom, atau for what. Non sebagai objek dapat menjadi direct object dan indirect object. Ketika non menjadi objek, biasanya akan didampingi oleh pronouns atau kata ganti, determiners seperti a, an, the, dan sebagainya. Yang kedua, non ini memiliki fungsi sebagai subject of verb. Kebanyakan orang berpikir bahwa non hanya berfungsi sebagai objek, padahal tidak. Non juga bisa berfungsi sebagai subjek. Dalam suatu kalimat, non sebagai subjek berada di depan verb. Non sebagai subjek juga bisa didampingi dengan determiner seperti an, a, the, namun juga tidak, tergantung subjek yang digunakan. Yang ketiga, non juga memiliki fungsi sebagai subjek dan objek komplement. Yang pertama kita bahas tentang subjek komplement dulu. Subjek komplement adalah komplement yang merujuk pada subjek dalam suatu kalimat. Nah, biasanya komplement berbentuk non atau kata benda yang diletakkan setelah linking verb. Nah, yang kedua, objek komplement. Objek komplement hampir mirip dengan subjek komplement. Kalau subjek komplement menerangkan subjek, sedangkan objek komplement berfungsi menerangkan direct object. Biasanya direct object berbentuk non atau kata benda juga. Yang keempat, non memiliki fungsi sebagai object of preposition. Preposition maksudnya adalah kata yang digunakan untuk memberikan keterangan tempat dan waktu dalam sebuah kalimat. Preposition ini adalah kata depan seperti in, on, atau at. Nah, yang kelima, non memiliki fungsi sebagai modifier. Fungsi yang terakhir dari non ini adalah sebagai modifier dari non lainnya. Dalam bahasa Inggris, modifier berarti kata yang memberi tambahan makna bagi kata lainnya. Saat menjadi modifier, sebuah non bisa mengubah non lainnya menjadi non phrase atau compound non. Nah, itu tadi tentang fungsi-fungsi dari non. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam non. Selain memiliki fungsi yang beragam, non juga memiliki jenis yang beragam juga, yaitu seperti yang pertama, common dan proper noun. Common noun adalah kata benda secara umum sehingga penulisannya tidak dengan huruf kapital. Sedangkan proper noun adalah kata benda secara spesifik sehingga memerlukan kapital dalam penulisannya. Contohnya untuk common noun, human, dan untuk proper noun sama dengan seperti nama orang seperti Budi, Andi. Selanjutnya yaitu yang kedua,
jenisnya countable dan uncountable noun. Yang pertama kita jelaskan tentang countable noun. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Kata benda dalam jenis ini dapat diukur atau dijumlahkan. Countable noun memiliki bentuk singular dan plural. Perbedaannya kalau singular diawali dengan artikel a, an, the, sedangkan plural diakhiri dengan s atau es. Contohnya smartphone. Yang kedua yaitu uncountable noun. Uncountable noun adalah lawan dari countable noun. Kata benda jenis ini tidak dapat dihitung dan hanya memiliki satu bentuk yaitu singular. Contohnya yaitu seperti water, sugar. Selanjutnya yang ketiga yaitu concrete and abstract noun. Concrete noun adalah kata benda yang dapat dilihat, disentuh, dikecap, atau dengan kata lain dapat dikenal oleh panca indera. Sedangkan abstrak noun adalah kebalikannya, jadi tidak dapat dikenal oleh panca indera. Untuk contoh konkret noun yaitu seperti car atau book, dan untuk abstraknya seperti moral, imagination, mind, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.